cukup. Adapun masalah Iran ini simple, sederhana. Ini kita ini kan terlalu sibuk di dalam kotak ini kotak. Sibuk sini. Sekarang saya bawa keluar kotak. Out of the box. Keluar kita sebentar. Masalah Iran ini adalah masalah apakah Dajjal nanti muncul di Iran, Pak Ustadz? Dajjal itu nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa. Makanya kita minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Karena yang membunuh Ad-Dajjal itu Al-Masih. Al-Masih yang asli membunuh Al-Masih yang KW. Al-Masih KW itu Al-Masih Dajjal. Cukup. Adapun masalah Iran ini simple, sederhana. Ini kita ini kan terlalu sibuk di dalam kotak ini kotak. Sibuk sini. Sekarang saya bawa keluar kotak. Out of the box. Keluar kita sebentar. Masalah Iran ini adalah masalah minyak. Jelas? Masalah minyak. Karena Amerika krisis minyak. Dia tak punya minyak. Minyak yang banyak di mana? Di Venezuela. Makanya dikirimnya lah tentara cuma 20 orang pakai heli yang tak berbunyi. Turun, dipencetnya tombol, semua tentara yang mengawal istana Maduro presiden Venezuela itu begitu dipencet langsung tertidur di kamar tidurnya Maduro itu ditangkap. Ustaz dapat cerita dari mana? Intel cerita ke saya. Cuman 20 orang Ustaz yang menangkap Maduro. Kenapa Trump mengangkat Maduro? Untuk mengambil minyak Venezuela. Tapi minyak Venezuela ini bermasalah. Kenapa? Minyak Venezuela terlalu kental, berat. Dan untuk memasang pipanya tidak aman. Karena orang Amerika Latin itu banyak penjahat. Minyak yang paling murah, paling ringan, minyak di Arab ini. Maka Saudi Arabia namanya Aramco. Apa namanya? Aramco. Aramco itu singkatan dari Arab Amerika Corporate. Aramco, Arab Amerika. Saudi, Kuwait, Dubai. Ada satu yang melawan, namanya Saddam. Saddam melawan. Macam mana cara menggulingkan Saddam? Dibilanglah Saddam punya senjata pemusnah massal. Sampai sekarang tak ada senjata pemusnah massal. Mati Saddam, muncul pemusnah massal COVID-19. Tak ada pemusnah massal. Ini rebutan minyak ini ceritanya. Belanda datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Awak pun terbodoh. Jauh-jauh naik kapal laut dari Eropa ke sini nyari rempah, kata dia. Rempah apa? Mereka ke sini nyari minyak, emas, nikel, batu bara. Betul memang nyari rempah-rempah itu di atas. Yang mau dikeruknya itu Chevron, Caltech, sekarang udah balik ke Pertamina. Ini ceritanya rebutan minyak ini sekarang. Jadi sebetulnya cerita itu sederhana. Bukan saya menafikan tentang Dajjal, betul, tapi keluar sedikit dari Dajjalnya. Ini minyak, bro. Kalau digulingkan Ayatullah Khamenei,
penggantinya sudah siap. Siapa dia? Anak dari yang digulingkan Khomeini tahun 7980 dulu, Reza Pahlavi. Reza Pahlavi kan digulingkan. Nah, anaknya dipelihara Amerika, udah tua sekarang, udah siap dia nih. Nanti kalau digulingkan ini Khamenei, tumbang Iran, mau balik lah wak ini yang udah tak tahan mau balik kampung ini. Menurut Trump 4 hari selesai nih. Kan janji dia 4 hari. Saya jumpa sama jenderal ya, menurut strategi perang, jenderal kan bisa melihat ini. Bagaimana jenderal melihat ini? Iran itu tidak bisa dikalahkan, Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia berperang melawan Irak 8 tahun. Jadi mereka hobinya berperang. 8 tahun berperang melawan Saddam. Dan ketika 4 hari tak selesai, maka Amerika minta gencatan senjata. Karena Amerika minta gencatan senjata. Dia yang memulai, dia pula yang mengakhiri. Nah, jadi ini adalah rebutan minyak. Kenapa Rusia membela Iran? Kenapa Cina membela Iran? Apakah mereka Syiah? Tidak. Paham? Xi Jinping membela Iran, Putin membela Iran karena minyak mereka dari Iran. Kuncinya ini adalah masalah minyak. Gak usah terlalu ribet memikirkan Dajjal itu nih. Minyak kok minyak. Waktu Jepang dihantam oleh Amerika, maka Jepang ke pulau yang ada di situ cuma sushi, ikan. Sedangkan dia punya produsen mobil, minyaknya tak ada. Maka Jepang mencari minyak, datanglah mereka kemari. Ngapain Jepang jauh-jauh kemari? Minyak. Jelas? Sederhana ini, simple, rebutan minyak. Oke, kalau memang Ustadz bilang minyak, Venezuela ditumbangkan presidennya, Iran mau ditumbangkan, Irak Saddam Hussein ditumbangkan, kemudian Libya Muammar Gaddafi ditumbangkan. Indonesia kenapa tak ditumbangkan? Karena Indonesia tak perlu ditumbangkan pun dikasihnya minyaknya. Ambil. Jelas? Saddam tak mau, setetes kalian tak akan kukasih, kata Saddam. Kita enggak. Berapa ratus tahun Caltech Chevron mengisap minyak kita. Anak sakai di atas pipa, gambar anak sakai berjalan di atas pipa. Di dalam pipa itu minyak hitam, emas hitam, black gold. Anak sakai tak bercelana di atas pipa untuk menggambarkan bagaimana minyak Riau disedot, dan Riau tak dapat apa-apa. APBN Indonesia ini 3.000. Berapakah APBN? Berapakah APBN 2026? APBN lain beritanya sekarang. 3.000 sekian APBN, 1.000-nya dari Riau. Dikumpulkan dari Sabang sampai Papua itu APBN nih 3.000 sekian, 1.000-nya dari Riau. Artinya apa? Negara ini sepertiga duit belanja negara ini dari Riau. Hebatnya Riau.
Tak salah ceritakan, sakit hati kita. Sedang terjadi fenomena di mana anak muda sekarang sulit sahur hingga dini hari dan menyebabkannya mengantuk dan tidur di pagi hari. Bagaimana pandangan Islam tersebut? Fenomena di mana anak muda sekarang sulit tidur sehingga begadang, tak bisa tidur, akhirnya begadang, main game online, makan cepat saji, fast food, kemudian minum kaleng, gitu terus setiap malam. Begadang, main game, cepat saji, fast food, kirim, datang, terus minum kaleng. Itu dia mau cepat ke alam barzah. Kanker, gula, jantung, cepat. Kalau mau sehat, ikuti ajaran Islam, tidur malam, jangan minum kaleng, minum air putih, minum teh pakai gula aren. Saya kalau di rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis minum teh pakai gula merah, gula aren. Gula putih itu white poison, white putih, poison racun putih, kena diabetes. Jaga kesehatan. Jangan minum kaleng, minum kotak, itu gulanya tinggi. Anak SD kena gula. Kok bisa anak SD kena gula? Pagi, siang, malam dikasih emaknya minum. Micin, penyakit semua, kasihan. Kok bisa mereka dapat label sudah bebas dari POM, pengawas obat dan makanan? Zolim. Kenapa meloloskan racun-racun ini untuk dimakan rakyat? Hanya karena mereka bayar. Jadi kalau mau sehat, jangan makan racun. Saya sudah bayar zakat penghasilan setiap bulan dan sisanya saya tabung. Jika tabungan saya sampai nisab, apakah saya wajib bayar zakat juga setiap 1 tahun? Ini tabungan. Dah. Berapa nisab tabungan sekarang? 92 juta. 92 juta tabungan, keluar zakatnya 2,5%. Keluar zakatnya 2,5%. Berapa 92 juta tadi ya? Dari Basnas 92 juta. Tabungan Bapak baru sekarang 80 juta. Belum. Berapa tabungan Bapak sekarang? 90. Belum. 92. Pet. Ambang batas 92. Sudah kena. Tapi baru wajib dikeluarkan kalau kena 1 haul. 1 haul setahun. Catat. Kapan dia 92 juta? 92 juta tanggal 10 Maret. Kebetulan ini balik iktikaf pas 92 juta. Memang Lailatul Qadar tadi malam Pak Ustaz. Kenapa? Balik iktikaf pas 92 juta. Catat. Duit aku mencapai nisab tanggal 21 Ramadan. Dah. Kapan baru wajib dikeluarkan zakatnya? 21 Ramadan tahun 1448 baru keluar. Saya ajari bagaimana caranya supaya tak berzakat. Gini caranya. Berapa duit Bapak? 90 juta. Belum. Tapi bulan muka 92 Pak Ustaz. Belikan ke tanah. Ada tanah kaplingan di situ. Berapa harga tanah kaplingan? 70 juta. Dah. 90 potong 70 tinggal 20. Kau tak berzakat. Duit aku 20. Dah.
naik lagi, naik, udah 80. Ini bulan muka nih 92 nih, belikan ke motor. Bisa seumur hidup tak berzakat. Itulah maka orang jangan hanya ngaji fikih saja. Kalau ngaji fikih otaknya main. Ngaji itu 3: fikih, akidah, akhlak. Fikih, akidah, akhlak. Kalau hanya ngaji fikih nanti jahatnya. Akidah sifat 20 wujud kidam bako. Apakah saya wajib bayar zakat juga setiap 1 tahunnya Pak Ustadz? Dapat duit bulan ini 10 juta, keluar 2,5%. Dah. Dapat duit ini 10 juta, keluar 2,5%. Dapat duit 10 juta, keluar 2,5%. Duit yang dapat tadi itu tidak lagi dizakati karena sudah dikeluarkan zakatnya duluan untuk 1 tahun. Jelas? Untuk setahun udah. Maka punya 2 tabungan. 1 tabungan untuk gaji yang udah dikeluarkan, 1 tabungan untuk yang belum dikeluarkan. Nggak apa-apa punya 2 nomor. Jangankan 2 nomor, 2 yang lain aja boleh. Boleh 2 nomor. Nah, ini tabungan untuk yang sudah dikeluarkan zakatnya. Ini untuk yang belum dikeluarkan zakatnya. Mesti begitu, jangan dicampur, nanti bingung sendiri. Mohon penjelasan mengenai zakat emas perhiasan dan emas batangan. Zakat perhiasan ibu. Ibu yang punya cincin, gelang, anting, subang, rantai, gelang kaki, kerincing-kerincing, maka cara mengeluarkan zakatnya 2. 1, dikumpulkan semua gelang, cincin, rantai, anting, subang, kumpulkan semua, timbang, keluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Cincin, rantai, subang, anting, gelang berapa? 1 on. 1 on berarti 100 gram. 1 gram sekarang 3 juta. 100 gram berarti 300 juta. 300 juta keluar 2,5% berarti 7,5 juta. Keluarkan 7,5 juta. Ini zakat perhiasan saya seumur hidup sekali. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, pakai nisab. Nisab perhiasan emas, nisabnya 200 keping. 200 keping uang dinar. Sekeping uang dinar beratnya 4,25 gram kali 200 keping sama dengan 850 gram. Ibu kumpulkan semua gelang, rantai, cincin ibu, ditimbang sekilo. Sekilo berarti 1000 gram. Kali 3 juta berarti 3 miliar. Berarti ibu keluarkan zakatnya 2,5%. 1 miliar 25 juta. 3 miliar 75 juta. Udah jelas? Kalau emas ibu di atas 850 gram, pakai cara ini. Tapi kalau emas ibu di bawah 850 gram, pakai cara ini. Jelas? Dari angguknya tak jelas ini? Jelas kan? Nah, udah. Ini untuk perhiasan ibu. Kalau bapak punya gelang, punya cincin, punya emas, punya anting, itu bukan perhiasan, karena yang punya perhiasan itu perempuan. Jadi bapak-bapak yang punya gelang, cincin, emas, anting itu adalah tergolong emas batangan. Emas batangan nisabnya 85 gram. Setiap 85 gram zakatnya 2,5%.
Bapak punya cincin, gelang, anting, suang, tak pernah dipakai. Waktu beli, ada duit, beli. Ada duit, beli. Ada anak muda, setiap ada duit, beli cincin, beli gelang. Rencana menikah, belum dapat. Tapi udah terkumpul 100 gram, sudah kena nisab. 100 gram kali 3 juta, berarti 300 juta. Keluarkan zakatnya 2,5%, 7,5 juta. Jelas? Katanya ada emas yang tak ada zakatnya. Mas Paino, Mas Slamet, itu tak ada zakat. Itu tentang zakat emas. Minta tolong ambilkan. Yang ini mengatakan zakat fitrah itu 2,5 kilo. Yang ini mengatakan 2,7 kilo on. Yang ini mengatakan 3 kilo. Poneng kepala kami, Pak Ustad. Berapa sebetulnya, Pak Ustad? Maka dicari mud. Takaran zaman Nabi itu namanya mud. Setelah dicari-cari mud yang ada di perpustakaan, yang ada di museum-museum, akhirnya ditemukanlah mud itu sebesar ini. Saya dapat hadiah ini dari Syekh Muhammad Jabir, adik Syekh Ali Jabir. Ini replikanya, yang aslinya di museum. Sebesar inilah mud zaman Nabi itu. Diisi beras penuh. Masukkan ke tapak tangan, kafain. Tumpah pula. Kalau tapak tangan orang Arab 2 genggam dia. Ini karena ketek. Kalau tapak tangan orang zaman Nabi itu kena penuh. Awak kecil. Nah, biarkan dia membumbung, jangan diratakan. Yang meratakan itu tukang jual boe. Awak jangan hitung-hitung, biarkan dia membumbung berlebih. Ini 1 mud. Perempuan yang tak bisa puasa karena tua renta, maka dia 1 hari minimal membayar ke fakir miskin 1 mud. Sebesar apa 1 mud? Seginilah 1 mud. Kalau zakat 4 mud. 1 mud dah 4 mud. Jangan rekam lama-lama, habis paket. Dua mud. Tiga mud. Ini juga dipakai untuk berwudu. Nabi berwudu dalam hadis 1 mud. Segini air yang dipakai itu Nabi. Bukan saya melarang bapak menghidupkan keran. Nah, ini Ustaz kau menyindir, enggak. Nabi itu hemat. Nanti kita praktekkan berwudu 1 mud. 4 mud. Timbanglah 4 mud nih berapa kilo. Itulah ada zakat fitrah. Ada bawa timbangan? Nah, timbang. Itulah. Kalau nanti hasilnya 2,5, berarti itu 2,5. Kalau hasilnya, maka tak bisa pakai timbang. Karena kalau diisikan ke sini beras, beda beratnya. Kurma, beda lagi. Karena zakat itu 4. Yang pertama kurma, yang kedua gandum, yang ketiga kismis, yang keempat susu kambing yang dijemur, mentega. Zakat fitrah zaman Nabi cuma 4. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga kismis, yang keempat susu kambing yang dijemur, mentega. Maka kalau dipakai definisi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, maka berzakat pakai beras ini bid'ah. Karena Nabi tak pernah berzakat pakai beras.
Carilah hadisnya kalau ada zakat pakai beras. Dan Nabi tak pernah makan nasi, maka makan nasi itu bid'ah. Kunyahlah kurma. Nanti timbang ini berapa berat. Saya mengikut pendapat yang mengatakan 1 mud ini 7 ons setengah. Jadi kalau 7 ons setengah 1 mud, 4 mud berarti 3 kilo. Saya balik ke Pekanbaru nih bulan Ramadan 2008. Sampai sekarang 2026, udah 18 tahun, saya pakai pendapat 1 sok 4 mud 3 kilo. 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai 2,5, saya tak menyalahkan yang pakai 2,7, saya tak menyalahkan yang pakai 3 kilo. Kalau kebetulan lebih, ternyata nanti di akhirat, hai Abdul Somad, ternyata zakat fitrah itu 2,5, berarti yang setengah kilo dari tahun 2008 itu terhitung sedekah. Cuman yang saya takutkan, ternyata di akhirat rupanya yang betul 3 kilo. Menakut-nakuti Ustaz. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna, terimalah segala ibadah kami ya Allah. Wa tub 'alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Kama jama'tana fi hadzal yaum, sudah Engkau kumpulkan kami dari sejak malam tadi bertahajud sampai subuh ini. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna minal mutawassilin, jadikan kami orang-orang yang menyambung silaturahim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.